Halo Good Gen, apa kabar? Senang jumpa kalian lagi, senang ketemu kalian lagi. Terima kasih sama Tuhan, terima kasih teman-teman bisa kembali ngumpul, dengerin ngobar. Siang hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Dalam arti luar biasa, ya saya juga luar biasa karena dia teman saya juga. Raymond Tabaluyan. Teman dari kecil ya? Iya, kami ini satu angkatan di gereja dulu dan dia sudah menikah. Boleh kenalin diri dulu deh, Kak Raymond. Ya, halo teman-teman, ya, nama saya Raymond. Sini, Mon. Oh, di sini ya? Ya. Nama saya Raymond, saya tadi seperti Semi udah info bahwa saya sudah menikah. Anak saya ada 2. Ya, saya bersyukur istri tetap 1, jangan dibalik ya. Jangan istri 2, anak 1, tapi anak 2, istri 1. Oke. Saya bersyukur saya bisa ketemu lagi dengan Semi. Dia adalah teman baik saya dari mulai usia remaja sampai hari ini. Saya mengucap syukur karena saya masih mendapati dia tetap ada Amin. di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat kedatangannya. Sebenarnya sudah dijadwalkan dari 3 minggu lalu ya. Iya. 3 minggu lalu tidak. Teman-teman yang ada yang bantu kami justru mereka lagi ada seminar, dia lagi kerja, jadi minta maaf minggu lalu Raymond juga nggak bisa datang karena ke Bandung. Ke Bandung apa Ya. keluar kota? Keluar kota lah. Ya, kita santai aja, Mon. Hari ini saya tidak mau lewatkan ini percuma karena tidak tahu lagi kapan bisa ketemu sama Raymond. Nah, tadi sebelum berbicara masuk ke podcast ini kita sempat ngalor ngidul ya, berbicara mengenai anak-anak muda. Ada nggak? Saya langsung aja deh, gue langsung aja. Pesan untuk anak-anak muda itu gimana? Karena kalau bicara sama anak muda, gue wawancarai ngobrol sama anak muda, sini aja. Ngobrol sama anak-anak muda, pesannya begini, mulainya seperti ini. Pesan terakhir ini. Tapi sekarang gue balik, pesan untuk anak-anak muda. Iya, kalau pesan buat anak-anak muda itu sebenarnya simple ya. Kita kalau lihat ya, kita bicara ini kan kebenaran firman Tuhan. Ya sama seperti Daud, dengan apakah orang muda menjaga kelakuan yang bersih. Udah nggak ada syarat yang lain. Dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kesuciannya, yang paling penting itu kesuciannya. Karena anak muda itu paling rentan, itu bicara kesucian. Yang lain boleh oke lah, yang lain. Tapi ketika dia masuk yang bicara kepada satu topik yang namanya kesucian, nah ini paling rentan. Jadi ya udah, gimana caranya? Ya cuma satu, nggak ada pilihan lain ya, harus firman Tuhan. Jadi isi, karena yang kita tahu, kita juga sama-sama ada di dalam satu wadah pria. Waktu seorang pria dia tidak isi otaknya dengan firman, 1 menit dia mikir jorok bisa 4 kali. Dia tahu tuh. Karena kita pengalaman berdua. Dalam arti begini, bukan pengalaman yang sudah kita kalahkan. Sudah lewat, dan memang itu sudah kita bisa share sama teman-teman muda bahwa waktu kita isi dengan firman itu luar biasa. Ya. Lalu ada tadi kita dengar berbicara mengenai akhir zaman kah, bagaimana nanti sikap teman-teman muda, anak muda, good gen semua ini. Gue bilang tuh orang-orang yang dengar itu good gen, good generation. Gimana para good gen ini nanti mereka menghadapi hidup mereka? Karena untuk menghadapi PSBB aja kita udah bingung. Menghadapi pandemi ini aja kita udah bingung. Bagaimana nanti setelah pandemi, setelah nanti kita berhadapan dengan akhir zaman, tanda-tanda sudah ada. Nah, itu gimana? Iya, sebenarnya kalau kita bicara satu-satu ya, pertama kita bicara tentang pandemi. Ya, semua nggak ada yang nyangka sampai akhirnya kejadian seperti ini. Ya, mungkin orang awalnya di akhir tahun 2019 pasti aktivitas normal sampai akhirnya terjadilah di China ya kan. Sampai ujungnya saat inilah kita lihat semua dampaknya. Semua negara kita nggak tahu lah ya. Kita belum disonding. Cuma ada kemungkinan Indonesia juga akan resesi. Tapi kalau saya ngelihatnya gini, segala sesuatu itu ada di dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Ya. Jadi kalau memang ini terjadi, pasti ada maksud. Maksudnya apa? Saya nggak tahu, karena saya bukan bukan ahli untuk melihat situasi. Tapi yang saya tahu bahwa di tengah-tengah tekanan pun Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Ya. Gitu. Hubungannya sama anak muda seperti apa? Ya anak muda itu sekarang mau nggak mau dipaksa. Mereka itu harus punya pola pikir yang kreatif,
Ya supaya survive. Sekarang kan orang paling takut ya, anak-anak muda itu anak-anak yang punya produktivitasnya kan tinggi. Mereka tuh harus kerja luar biasa. Nah saat ini nggak ada kerjaan nih, semua di rumah aja kan, semua di rumah aja. Nggak sedikit teman-teman anak-anak muda juga yang di PHK, nggak sedikit saya. Iya. Tapi ya di sinilah kita, bagaimana sikap hati kita, kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dengan cara gini loh, orang kadang-kadang salah persepsi gini, oh iya kan firman Tuhan bilang, Tuhan berperang ganti kita, kita hanya diam saja. Terus diamnya lo ngapain? Do nothing, nggak bisa. Kita harus mengkreasikan sesuatu. Tapi kalau gue potong sedikit, do nothing. Mereka justru do nothing. Iya. Justru di rumah itu do nothing. Gue apa nih? Bangun pagi, oke. Pergumulan anak-anak muda zaman now, zaman sekarang bangun pagi itu luar biasa. Tapi sekarang mereka otomatis bangun pagi. Iya. Karena memang nggak ada kerjaan, bangun pagi. Merenungkan firman, berdoa, urusan pekerjaan yang seperti biasa. Tapi setelah itu, makanya tadi gue sempat ngobrol sama teman, sama dia lah, maksudnya sama Uli, bilang kalau hidup kamu, hidup kekasihmu tidak dilandaskan dengan firman, nah ini yang jadi masalah. Itu akan terus ke bawah sampai kapanpun jadi masalah. Nah itu do nothing-nya ini mesti ngapain kita gitu loh. Iya, makanya kan kita seperti yang gue bilang tadi, ada satu pandangan atau persepsi yang salah. Kadang-kadang gitu, Sam. Kita mikir gini, oh iya, firman Tuhan bilang, itu kan waktu dulu ya perjanjian lama. Ya, kamu diam saja. Aku akan berperang ganti kamu gitu. Ya kita tangkap gitu. Jadi kita do nothing-nya tidak melakukan apa-apa. Sama sekali nggak melakukan Benar-benar apa-apa, harfiah, seperti Tuhan itu kita jadikan apa ya, kayak dukun. Tanda kutip. Jadi waktu ada kebutuhan, kita panggil-panggil Tuhan. Kita minta, kalau kita nggak dijawab doa kita nih, dalam keterpurukan atau tekanan kita bilang Tuhan jahat. Padahal Tuhan udah janji. Padahal kita kadang-kadang salah apa ya? Kalau saya bilang kitanya gagal fokus. Karena gagal fokus kita salah nyimak firman Tuhan. Padahal konteksnya Tuhan mau gini. Waktu Tuhan bekerja, kita juga ikut bekerja, tapi kita posisinya di belakang Tuhan. Tuhan yang buka jalan, setiap jalan kita. Tapi Tuhan tetap yang buka. kita kerja. Oh iya dong. Bukan berarti kita diam gini. Kita harus lihat dulu. Kita berdiam pada momen-momen tertentu, kita lihat Tuhan lagi buka jalan. Tapi waktu jalan itu sudah terbuka, ya kita yang harus garap dong. Terus. Karena kalau orang nggak kerja, orang nggak melakukan sesuatu, iya firman Tuhan juga bilang di Amsal kalau nggak salah saya. Itu harus belajar sama semut. Gitu, orang yang nggak bekerja itu harus belajar sama semut. Itu pemalas nggak usah kasih makan. Lu sempat bilang tadi di satu gereja lu menghadapi anak-anak muda, menghadapi remajanya, bahkan tunas remaja ya kan, teen youth, menghadapi seperti itu. Mereka, gua anggap gereja yang lu datengin, wadah yang lu datengin itu udah canggih, udah super duper lah yang kita. Nah itu mereka bagaimana waktu lu ngomong seperti itu? Kalau ini agak sedikit beda ya. Kalau tadi gue ngomong mungkin untuk usia-usia yang memang mereka kerja. Tapi kalau yang kayak tunas remaja atau teen, youth, mereka masih menggantungkan hidupnya sama orang tua, benar nggak? Jadi mereka punya masalah yang lain. Masalah yang lainnya apa? Ya, gue harus mengarahkan mereka juga, mengencourage mereka, memotivasi mereka untuk mereka gunakan yang namanya sarana gadget. Karena gadget ini tadi kita udah ngobrol kan, kita nggak bisa menaifkan lagi gadget. Kalau dulu mungkin kita bisa dengan serta-merta bilang gadget jangan dipakai. Tapi ini jadi masalah semua orang loh, bukan cuma teen. Iya. Sampai orang tua. Orang jadi tua masalah. sekarang, karena ini jadi gini, gue bukan pembenaran, tapi buat gue sekarang gadget itu bukan lagi keinginan, 10 tapi kebutuhan udah pokok. kebutuhan. Gitu. Kebutuhan dalam artian apa? Mungkin seperti tadi kita udah ngobrol kan di awal. Kita mau share firman Tuhan, kok lu kalau misalnya dalam kondisi ya atau zaman-zaman dulu totok gitu. Kita mau share firman Tuhan, kok lu nggak bawa Alkitab? Sekarang udah nggak bisa. Semuanya sudah ada di sini. Jadi kita harus bisa memanfaatkan juga teknologi. Nah, anak-anak sekarang semuanya sudah ada kebutuhannya terjawab di gadget. Tapi ingat, gadget ada Alkitab, tapi gadget juga bisa buka situs porno. Oke. Gadget bisa dapat WhatsApp yang membangkitkan, tapi gadget juga bisa jadi tempat sarana untuk hoax. Oke. Jadi kita harus bisa memilah-milah gitu loh. Ini bisa ya sama seperti gambarannya kalau saya lagi. Kalau gue bilang gini, gambarannya sama seperti uang.
di tangan siapa uang itu berada. Kalau di tangan orang yang Bijak. cakap memegang uang, ya uang itu akan jadi hamba. Tapi di tangan orang yang nggak bisa mengatur manajemen keuangannya, itu akan jadi tuan. Oh, amin. Nah, sama juga gadget kita tinggal lihat semua informasi, Sen. Gua nggak mau lihat apa juga, kadang-kadang teman ada yang iseng, nggak mau gue buka, nanti gue buka dari Yesus lagi. Karena isinya kan, teman-teman Yeah. kita harus ngomong ya. Saya punya komunitas ya, teman-teman ya, Good Gain ya. Ada komunitas yang Alkitabiah, tapi ada juga komunitas yang nyeleneh-nyeleneh. Yeah. Karena saya juga harus jadi berkat buat mereka. Jadi kadang-kadang pesan-pesannya juga ya nyeleneh. Nah, yang waktu saya komunikasi atau saya share sama anak-anak teens, sama anak-anak youth, saya cuma bilang, gadget itu nggak salah. Tapi kamu harus pegang itu yang bagus-bagusnya. Kalau yang nggak bagus ya kamu harus bisa ya seperti yang tadi saya share. Kalau untuk teen sama remaja mungkin peranan orang tua masih bisa ambil tajam lah ya. Tapi waktu masuk ke dunia dewasa muda, keluarga muda, bahkan sorry itu saya ini orang tua sekalipun, lu nggak bisa pungkiri, lu korek, lu buka, kecuali kayak misalnya mungkin ya bokap gue mungkin bokap lu tuh masih ikut arus anak-anak milenial. Tapi bokap gue cuma telepon SMS itu sulit untuk ditrace. Man, kalau untuk yang sekarang itu nggak bisa dipungkiri loh, man. Ya, di tempat pemerintahan kita sekalipun CCTV itu mengambil satu orang ya ASN yang sedang buka situs-situs porno sementara dia lagi meeting. Itu sulit yang memang harus, ya itu memang butuh kesadaran ya. Iya, makanya balik lagi Sam, yang seperti gua sampaikan di awal, kita ya kalau kita bicara nih marketnya, kita mau bicara gadget itu kemana? Kalau ke anak-anak muda atau ya di bawah yang belum menikah lah ya, kontrol orang tua itu masih sangat diperlukan. Karena orang tua, seperti gue punya anak gue yang paling gede 15 tahun, gue harus kontrol dia. 15 tahun ya? Ya 15 tahun ya, luar biasa ya. Gue harus kontrol dia, dan dia cukup bertanggung jawab. Dia nggak keberatan untuk gue lihat semua yang dia buka. Iya. Dan gue juga harus jangan gagal teknologi atau gaptek gitu, gagal teknologi. Jadi gue harus tahu juga cara untuk ngetrace. Dan puji Tuhan dia bisa bertanggung jawab untuk itu. Ya, sekarang kan ya kayak ada ya contohnya dia bisa berkomunikasi. Gue bersyukur ya. Gue bahasa Inggrisnya ya bisa cuma bisa anjir gitu ya. Cuma anak-anak gue juga sampai satu titik gue kaget beberapa bulan yang lalu dia komunikasi kok begitu lancarnya gitu ya. Sampai gue tanya, kok lu bisa, kalian kok bisa sih, kamu kok bisa bahasa Inggris sampai ya gue bisa bilang fluent mereka. Lancar. Bagus, karena gue denger lancar banget. Jadi gitu, karena dia punya gadget, dia punya teman gitu loh di nggak tahu di mana di Amerika lain. Di daerah negara bagian mananya, dan itu gue lihat komunikasinya, dan dia nggak keberatan untuk buka semua percakapannya, dan puji Tuhan percakapannya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi ya kita orang tua masih punya power atau memang punya kuasa lah ya untuk kontrol anak kita selama dia masih di bawah kita. Tapi kalau memang tadi yang lu bilang, kalau udah usianya dewasa muda, apalagi sudah menikah, ya kita udah pernah ikut PS Jati, gak usah ngomong lah kalau bicara tentang selangkangan, kalau saya bilang gitu ya. Kalau yang bicara tentang ya yang ke arah sana, itu yang sampai pendeta hebat pun, ketua sinode atau apa-apa, wah itulah, kita nggak usah bohong lah. Ya. Mereka pernah ngalami jatuh juga. Cuma apa kita harus jadi hakim? Nggak boleh. Nggak bisa. Ya kan firman Tuhan bilang jangan ada hakim di antara kita. Penghakiman haknya Tuhan. Ya kita cuma mau gini loh, bangun generasi. Ini ada satu survei yang buat gue menggelitik dan membuat gue sedih juga. Kenapa saat ini di Eropa itu sekian puluh persen gereja alih fungsi jadi masjid. Nggak sedikit juga gereja alih fungsi jadi pub, jadi supermarket. Ya, pokoknya bukan gereja lagi. Rupanya satu kuncinya, begitu disurvei, mereka kehilangan generasi. Iya. Gila banget. Waktu itu gua nangkep betul. Langsung ngerasain gimana ya? Bah! Itu gua. Puji Tuhan Indonesia, gua, puji Tuhan Indonesia masih. Enggak juga, ini kan kita belum survei aja Indonesia. Enggak, maksudnya masih ada harapan ngelihat gereja masih ada nih anak-anak mudanya masih ada gereja, gitu loh. Isinya kan gitu kan.
isinya juga kita harus nggak bisa naifkan. Dulu kita mungkin dengan kenangan-kenangan masa lalu, kayak saya dulu bergereja sama-sama Semi dulu. Dulu gereja dengan kapasitas yang 300 bisa ibadah 500 orang datang. Betul. Sampai dibikin berapa kali ibadah. Sekarang gereja yang sama kapasitas yang sekarang ya ilah 100 aja belum tentu. Ya. Kemana? Padahal kalau kita bicara sensus, penduduk semakin banyak. Orang yang ngaku Kristen semakin banyak. Tapi mereka kemana? Nah itu makanya gue bilang tadi ya kita jangan senang juga. Karena siapa tahu kita belum disurvei aja. Tapi kalau di Eropa gitu. Waktu disurvei mereka kehilangan generasi. Kehilangan generasi dalam artian apa? Mereka nggak ada yang jadi bapak mereka. Yang memberi dampak untuk generasi mereka. Oke. Itu ngeri loh Sam. Jadi makanya kosong ya. Mereka Iya. nyari bapak di luar. Iya. Justru mereka akhirnya lebih comfort dengan komunitas mereka. Jadi akhirnya kalaupun memang nanti kita geserkan dulu nih mengenai anak-anak muda. Berbicara mengenai akhir zaman. Ini kan akan dibawa menggiring menuju ke sana. Lo bilang tadi pasang chip di sini, pasang chip di dahi, apa segala macam. Yang penting esensinya adalah lu tidak menyembah kepada sosok itu, kepada antikris itu. Nah, bagaimana nih kondisi itu? Ini sebenarnya pembahasan yang beda ya Sam. Cuma gue menarik sih. Tadi kan kita Enggak, ngobrol. iya. Tolong Menarik maksudnya ya, supaya anak-anak muda si good gen ini, para good gen ini mereka bisa tahu gitu loh. Oh iya ya. Ya kami juga butuh tahu gitu loh. Iya, gue ngerti. Jadi gini, teman apa sobat good gen ya? Good gen aja, udah Good gen sobat lah ya. good gen boleh. Tadi sebelum kita online, tadi ada pembicaraan di awal-awal. Ya memang kadang-kadang orang nangkapnya begini, wah yang penting jangan sampai terima tanda. Kan sekarang lagi panas-panasnya ada beberapa isu, bahkan salah satu orang terkaya di dunia, nomor 2 terkaya di dunia. Sorry, ini berbicara gini, kondisi nanti itu kita sudah langsung berbicara teknis, Iya. ya kan? Karena lu langsung teknis, lu nggak usah bicara doktrin deh. Iya. Gue di tempat ini, di podcast ini nggak ngomongin doktrin. Iya. Interdenominasi gereja, semuanya kita ada di sini. Bebas aja, lo kayak lu mau taruh kopi apa, lu mau Starbucks, lu mau Max, Nescafe sekalipun santai, lu bicara bebas. Maksudnya gini, ini kita tarik historinya dulu ya. Kenapa sampai orang-orang itu nanti kesana juga akhirnya. Sekarang kan orang-orang lagi heboh di awal dari pandemi ini heboh. Wah, jangan-jangan nanti apa sih vaksinnya? Vaksinnya dibuat ditaruhnya di tangan atau di dahi. Kan ada isunya gitu kan. Isu ini udah seperti bola salju yang wah udah luar biasa. Orang-orang semua orang Kristen tadi bilang, "Oh, jangan, yang penting jangan terima. Tandanya jangan terima." Nah, sekarang kan kita bicaranya gini. Kadang-kadang yang tadi kita ngomong di awal, kenapa orang Kristen gagal fokus? Iblis tuh senang aja, Sam. Dia senang aja, ya udahlah, lu fokusnya di sini, yang penting fokus utamanya lu hilang. Ngerti nggak, Sam? Jadi fokus utamanya apa? Kalau kita bicara tentang tanda antikris, sebenarnya clear loh. Kalau kita baca di Wahyu pasal 13, coba kita baca deh. Gue ambil kutipannya nih ya. Wahyu itu kitab terakhir di Alkitab. Wahyu pasal 13. Sebelum kamus. Ya iyalah. Sebentar ya. Wahyu pasal 13. Mulai aja. Bentar ya. Nggak apa-apa kok, ini kita sampai jam 3. Oke. Nih, ayat yang ke-16 ya. Gue bacain ya. Ya. Dan ia menyebabkan, maksudnya antikris nih, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, orang langsung bacanya ayat 16. Oh iya, dia akan diberi tanda di tangan dan dahi. Yang penting kita nggak terima tandanya. Iya kan? Kita lupa, sebenarnya ada ayat sebelumnya. Di ayat 15 kita baca deh. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Nah, orang bilang kayak gini, oh yang penting jangan terima tandanya.
Sebenarnya gini loh, ketika ayat 15 itu muncul, orang-orang akhirnya pada nyembah. Nah, setiap orang yang nyembah baru, yang mau miskin kek, mau kaya, kecil, besar, merdeka atau hamba, itu akan diberi tanda pada tangannya ketika dia nyembah. Esensinya apa? Tapi harus berani seperti ini. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Nah kan ini sisanya siapa? harus siap kan? Iya, yang makan dibilang. Nah, lu makan deh. Gue bicaranya esensinya gini, orang Kristen sekarang itu paling takut untuk menerima tanda. Yang penting jangan terima tanda chip di tangan atau vaksin di tangan atau di dahi. Tapi waktu lu ibadah, pikiran lu nggak ke Tuhan nggak apa-apa. Ujungnya lu jangan terima chip aja. Waktu lu ibadah, silakan aja ibadah, tapi selesai ibadah Senin sampai Jumat lu nipu, gitu. Cara bisnis lu nipu, nggak apa-apa. Yang penting jangan terima chip, Sam. Nah ini kan pemahaman yang salah. Iblis mau oke-oke aja, nggak apa-apa lah. Yang gua kasih, pokoknya pemahaman yang ditaruh di otak manusia sama iblis tuh. Benar-benar ditipu ya. Jangan chip, ditipu mentah-mentah. Yang penting waktu dia jalani aktivitasnya sehari-hari ya nipu, ya zina. Ya, itu penyembahannya justru. Kan akhirnya itu sebenarnya esensinya itu nyembah iblisnya di situ. Itu. Makanya kan banyak orang-orang yang dia ada jadi di dalam memang gereja. Prosesnya itu loh. Iya. Ujung penerimaan chipnya mungkin kita berani tolak, tapi kita nggak sadari hari demi hari kita udah menyembah iblis. Ya, itu esensinya. Ya. Makanya kita harus lihat firman Tuhan tuh jangan setengah-setengah. Jadi ada orang bilang, wah ini jangan kita tafsirkan wahyu itu dengan harafiah, harus simbol. Gimana? Nah lu tafsirin ya bisa simbol, bisa harafiah, ya kalau tafsirin aja. Tapi yang pasti buat gua gini, kita bukannya gue juga harus nerima ya, gue juga nggak setuju untuk terima di sini atau di dahi. Tapi yang paling esensi adalah kita gaya hidup kita sehari-hari, gaya hidup anak-anak muda itu harus gaya hidup yang nyembah Tuhan, bukan nyembah. Gaya hidupnya Kristus, benar. Makanya sekarang gue banyak encourage anak-anak muda, gimana cara hidup setiap hari itu hidup dalam hadirat Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang kalau mungkin lu ya udah almarhum lah ya. Apa-apa, udah almarhum. Reinhard Bonnke. Ya. Dia bilang begini, iblis itu nggak pernah takut sama jabatan lu. Ya. Sebesar apa? Iblis nggak pernah takut sama titel lu, profesor, doktor, sampai belakangnya juga masih ada. Iblis nggak takut. Iblis nggak pernah takut kekayaan lu sekian banyak. Tapi yang iblis takut ketika lu hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah itu dia, nggak bisa. Makanya kenapa banyak orang kena serangan dalam gereja? Karena dia pikirannya fokusnya nggak di firman. Pikirannya fokusnya nggak dalam hadirat Tuhan. Jadi bisa tetap kena serangan gitu loh. Kenapa orang-orang Kristen masih bisa disantet lah segala macam? Itu kan kalau kita itu pembicaraan sebenarnya beda lagi sih, ya. Karena mereka nggak hidup dalam hadirat Tuhan. Dan hidup hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan itu bukan dilakukan dalam waktu setengah jam, 1 jam. Enggak. Ya, itu 24 jam kita harus hidup berserah penuh sama Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan masih bisa jatuh nggak? Bisa. Bilang, karena seperti yang lo bilang, ini ya gini lah. Kan terus. kita ada 3 ya. Roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan. Jiwa dalam proses penyelamatan, ya kan? Ini proses nih. Di jiwa ada apa? Pikiran, kehendak, emosi, ya kan? Tubuh akan diselamatkan nanti. Makanya kita masih percaya rapture kan? Nah, ini kita masih main di zona yang kedua nih. Makanya kadang-kadang kita mau nih. Firman Tuhan bilang, apa yang kehendaki untuk kulakukan malah itu yang nggak aku kehendaki untuk aku lakukan malah itu yang aku lakukan. Ini kan bahaya. Yang terjadi. Gue nggak mau dosa ini nih, saya gue nggak mau lakukan, malah kejadian. Betul. Itu masih kita hidup di dalam daging. Makanya kita masih bertempur di sini. Pertempuran kita di jiwa. Kalau roh, percayalah. Makanya gue bukan menganut orang paham yang sekali selamat tetap selamat. Tapi memang begitu. Roh kita sudah diselamatkan, nggak bisa kayak celup gitu. Selamat enggak, nggak bisa. Kalau selamat ya selamat. Cuma jiwa kita dalam proses penyelamatan. Makanya kita mesti bertempur, saya. Gue juga nggak setuju mentang-mentang kita udah Kristen terus kita kayaknya udah nggak sekali selamat udah pasti masuk surga, nggak bisa. Karena Filipi kan bilang gini, Sam, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan itu ditanggung oleh masing-masing orang. Iya. Dosa anak ya dosa anak. Dosa anak tidak ditanggung oleh dosa orang tua. Gitu. Cuma ngeri kayak gini loh. Ingat nggak yang waktu Tuhan bilang, bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam jangan-jangan gue mendasari hidup gue di pelayanan,
mendasari hidup gue seperti ini nih. Packingnya gue keren gitu ya di pelayanan. Tapi begitu lagi. waktu Tuhan datang, Tuhan bilang, "Nyah kamu, aku nggak kenal kamu, para pembuat kejahatan." Dibilang gitu lagi. Kita udah doain orang sih sembuh nih. Lu ngomong itu gue cerep ya. Gue bilang Doain orang sembuh. Waktu orang kerasukan, kesurupan, wih, roh jahat lepas. Nggak tahu, pindah ke kita kan gawat gitu. dia kelepasan, kita kemasukan. Nah itulah, maksudnya ya itulah. Nah itu gue nggak ya gue sangat mengamini dan sangat mensyukuri yang gue terima barusan. Bukan semua orang yang berseru Tuhan masuk kerajaan sorga, ya kan? Iya. Dan itu di luar dari konteks dari ayat itu bilang terima kasih Tuhan, saya nggak ngejar ke situ, ikut aja. Makanya Kak Semi selalu bilang sama Gutken, jangan sampai kalian berbicara mengenai kasih Tuhan sementara kamu sendiri tidak hidup dalam kasih. Jangan sementara kamu berbagi mengenai hidup yang kekal kepada orang lain sementara kamu hidup tidak sesuai dengan proses. Lo tetap aja nyembah, masuk dalam ruang lingkup dosa. Kemarin gue nanya sama anak muda, dosa enak gak? Dosa enak banget gitu. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Nah ini pesan-pesan, nutrisi banget buat gue nih. Ya buat kita lah semua ya. Ya memang Vitamin banget ini. dosa ya apa ya? Kalau gue ekstrimnya bilang gini, bahkan Tuhan Yesus aja dicobain untuk berdosa loh, ya kan? Jadi nggak usah aneh kalau lu bilang oh, dosa tuh enak ya, memang enak. Ya, waktu Yesus dicobai di padang gurun setelah dia puasa, Iya. kan kenikmatan dunia semua. Makan itu kan, aduh. Tapi Yesus menangnya di mana? Cuma satu di awal pembicaraan kita. Dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan, udah firman Jaga Tuhan sesuai aja. dengan firman Kan Tuhan Yesus lawannya firman Tuhan terus. Dia nggak ngambil ngecap sendiri loh. Tuhan selalu bilang ini Ya. ada tertulis. Tapi iblis nggak bisa ngomong. Tapi ingat, iblis itu bukan mundur. Bukannya artinya dia nyerah. Mundur iya. Tapi dia lagi cari-cari kesempatan. Celah kan. Ingat, Yesus aja digituin. Apalagi lu siapa? Gitu. Lu siapa? Lu nggak usah mencobai diri lo. Kalau lo memang rasa saat ini lo masih hidup dalam dosa, tinggalin lah. Karena dosa itu efeknya, sekarang lo memang rasa enak, tapi efek kedepannya buat orang yang lo kecewakan, buat diri lo sendiri itu efeknya. Kadang-kala anak muda begini, Mon. Untuk melepaskan dosa sendiri oke lah. 1-2 hari kuat, tapi jatuh lagi dalam dosa. Bagaimana untuk bisa melepas? Lo butuh komunitas ya. Komunitas yang bisa. Betul. Apa ya? Kita nggak bisa hidup seorang diri. Kita pernah sekolah ya. Kita makhluk sosial. Waktu kita coba individu, pasti jatuh. Betul. Orang onani, orang coli lah kasarnya gitu. Waktu apa? Nggak ada orang. Tapi kalau kita sampai onani nih, mau udah kepengen banget gitu. Terus ada orang gitu yang kita bisa ngomong ya one on one atau ya orang yang bisa kita share, gue ini lagi dalam keadaan lagi bergumul gini. Bantu doa. Gini, Support. itu yang gue bilang, gue pernah ada orang kayak begitu ya, dia nganggap gue untuk jadi one on one-nya. Gue dalam keadaan juga yang Down bukan yang sama seperti dia, tapi gue juga mengalami masalah yang sama. Tapi waktu gue memberkati dia untuk gue jagain nakib dia, itu gue juga ngerasa gue juga ngerasa otomatis gue juga tercover kerohanian gue. Itulah butuh komunitas. Kalau lu hidup nggak dalam komunitas, ya itu gue bilang, lu mau baca Alkitab sampai gimana, pikirnya masih melayang-layang, akhirnya lu onani juga. Akhirnya lu juga lihat situs porno juga. Cabul-cabul ya, situs-situs porno. Karena orang-orang jago lah, mau di blok sama pemerintah, Menkominfo, tetap aja mereka punya caranya. Makanya gue bilang, itu juga gue ngomong sama anak-anak muda di tempat pelayanan gue, udah kita harus punya komunitas, karena itu mutlak banget lah. Kalau nggak ada komunitas, kita hidup di luar komunitas. Yesus aja hidupnya berkomunitas loh. Gaya hidup. Dia kan 12, dia dari 12 juga dia masih ada lagi 3. Sebelum dia turun dari sorga, dia di sorga itu tetap bertiga. Terus turun, dia sukanya sama komunitas, muridnya. kan? Lu siapa lu nggak mau berkomunitas? Makanya lu gampang jatuh dalam dosa.
Saya kuat sendiri. Oh ya, aduh luar biasa. Ini teman-teman, gue nggak tahu lagi mesti ngomong gimana ini ya. Karena jujur aja, kalau untuk yang wanita, boleh dibilang relatif aman ya Uli ya, Koni ya. Karena anak muda yang wanita masih bisa untuk ketemu ngobrol berdua, bertiga, udah. Tapi kalau kita yang pria, sulit untuk touch mereka tuh butuh apa ya? Butuh mereka jatuh dalam dosa dulu. Sorry itu saya nih. Karena gue punya adik dalam keluarga lah ya, dari pihak istri, dia punya pergumulan, dia sudah menikah, man. Sorry aja, tapi dia tahun 2015 dia pernah jajan. Dia keluar kota, dia melakukan hubungan yang nggak benar dengan wanita lain, dan itu terus jadi dosa yang mengulang. Gue bilang, waktu lu datang sama Kak Semi, kamu datang sama Kak Semi, ya sudah, serahkan semua, kita berjuang sama-sama. Waktu lu mau jatuh dalam dosa, ayo ngomong, nggak masalah. Karena waktu kamu mengakui dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Tapi kalau nanti saya jatuh lagi gimana, Kak? Nggak masalah, nggak no problem. Tapi kamu ada dalam perjuangan itu, kamu tidak menyembah dosamu. Fisikmu lemah, tapi rohmu itu kuat, dan kamu memang harus bawa fisik kamu itu untuk tunduk sama roh. Nah, karena dia dari pemahaman gereja yang boleh dibilang beda lah dari kita, dan itu sebenarnya sedikit susah gampang masuk seperti itu sama mereka. Tapi ya udah, kita setuju untuk lepas dari dosa kita harus butuh komunitas. Kita nggak bisa ngebantu diri kita sendiri, karena kalau kita mau coba bantu diri kita sendiri, ujung-ujungnya kompromi. Ya nggak apa-apa lah, gue jatuh lagi sekali lagi. Iblis kan cuma karena gini, kalau kita nggak hidup dalam komunitas, kita hidup sama iblis kan gitu. Hanya dua sisi nih, iblis atau Tuhan misalnya gitu kan. Kita bicara nih, kita memvisualisasi misalnya nih, di sebelah kiri dan kanan kita cuma ada iblis dan Tuhan, karena kita nggak hidup sama komunitas, dan dua-duanya adalah sosok yang tidak terlihat kan. Betul. Jadi waktu kita ini ya udah, gue mau coba bertahan. Ini kayak gambarannya kayak film-film loh. Jangan itu dosa itu. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi karena nggak ada komunitas, akhirnya kita gini, udah excuse lah, nggak apa-apa, sekali-kali lah ya, lu kalah dulu ya, sekali oke. Akhirnya terus ngulang, gini loh. Yang paling ngeri, akhirnya bukan hanya sekedar ngulang, dia ngikat. Gue lebih gini, dulu pemahaman gue pikir gini, ya nggak apa-apa lah jatuh dalam dosa, yang penting jangan hidup dalam dosa. Kalau itu sableng, ya kalau jatuh ya pokoknya kita berjuang dulu. Masalah jatuh nanti kita bangkit, nggak apa-apa. Tapi harus ada orang yang nolongin gitu, orang yang ngingetin, karena pikiran kita kan melayang-layang terus ya, gitu. Tiba-tiba misalnya lu teman one on one gue nih, teman komunitas gue nih, tiba-tiba gue misalnya jatuhnya apa nih? Gue misalnya jatuhnya ya hal-hal pornografi. Gue pengen ini lagi nih, Sen. Lu kan bisa bilang, janganlah. Gue bantu lu lah. Dengan kata-kata yang simpel aja mungkin gue, ada orang yang nopang gue. Tapi kalau nggak ada, rasa malu ada. Iya, rasa malu ya memang itu. Enggak, rasa malu maksudnya waktu kita di support itu, ya udahlah. Iya, langsung. Ya itu yang tadi kan lo ngomong ya. Ya persoalannya kalau wanita itu lebih gampang untuk terbuka di komunitasnya, tapi pria itu untuk mengaku dosanya. Nah, itu kadang-kadang gimana? Tapi ya itulah. Ya, kita harus terbuka. Nggak ada yang tersembunyi, percuma lo tutupin juga, nggak ada yang tersembunyi di hadapan. Kan dinyanyiin malah. Iya. Udahlah, menurut gua kayak gini, udah nggak zamannya kita malu-malu. Lebih baik kita lewatin proses, andai pun harus malu, menurut gua nih Sen. Andai pun harus malu, tapi kita masuk ke dalam proses di mana Tuhan memurnikan kita, akhirnya di ujungnya kita jadi pemenang. Daripada kita malu dosa kita tahan-tahan, kita jadi orang yang kalah. Aktivitas pelayanan benar-benar sangat mensupport ya, Mon ya. Ya. Dalam pelayanan sehari-hari. Gue dapat orang-orang, gue dapat gembala atau penatua yang mereka bukan hanya memperhatikan bagaimana gini loh pelayanan gue, tapi kerohanian gue secara personal dia touch banget. Bahkan dia ada sisi-sisi di mana gue masih manusia punya pergumulan, dan dia nggak
nggak sungkan-sungkan untuk telepon gue, kasih kekuatan. Bahkan pernah gue ngalami satu masalah, dan gue ngerasa wah mereka ada dan mereka support yang gue ya sempet gue juga kan mikir gue orang baru di sana ya. Cuma gue lihat ya mereka sangat support sampai akhirnya ya gue bangkit, ya gue bersyukur gue jadi pribadi pemenang gitu. Oke, gue lihat memang sampai saat ini, sampai kita ketemu, kita bertelepon apa segala macam, gue ngerasa blessing aja punya temennya. So do I. Iya, enggak, maksudnya banyak hal, sedikit banyak gue pelajari waktu lu nikahin gue, bukan lu nikahin gue. Ini Raymond ini justru yang jadi MC waktu Kak Semi sama Kak Vivi nikah di Bandung. 2000 berapa itu? 2008. 29 Maret 2008 dia jadi MC. Mon, ayo datang. Bisa nggak? Bisa. Mon, ini begini. Cuman dari situ gue lihat elo, Dewi, istrinya, udah ada anak ya? Si pertama. All out. Dan itu memang gue rasa sampai sekarang. Jadi terlepas dari semua itu, gue dapat rema dari Raymond. Komunitas itu penting. Dan untuk para good gen, kembali lagi ke firman Tuhan yang tadi di awal Raymond bilang, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Udah nggak ada cara lain ya. Luar biasa nih pertemuan, nggak nutrisi banget nih ya. Nutrisi banget, udah turun berat badan ya. Puji Tuhan, saya. Tapi sehat ya. Iya, yang penting sehat gitulah. Tetap jalani 3M. PSBB kan cuma ada 2 kemungkinan nih PSBB. Orang semakin suka makan atau orang semakin suka olahraga. Puji Tuhan, gua semakin suka olahraga. Jaga jarak. Usia juga ya. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kami tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada, biarpun ada di podcast ini. Dan inilah. Nggak ada pesan sponsor, nggak ada itu. Apa? Mungkin ada pesan-pesan lain lagi untuk anak-anak muda, untuk keluarga muda, karena kan lu udah berbicara masalah komunitas nih ya, kita udah berbicara anak. Apa yang mungkin lu terbersit sebelum terakhir gua ambil kesimpulan? Ya, buat semua teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, ya yang pasti kita harus bergantung lah sama Tuhan. Bergantungnya dengan apa? Ya semua yang kita lakukan, semua sepak terjang kita sesuai firman Tuhan aja. Kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, karena kekuatan kita saat ini nih, saat lagi pandemi ini, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Pergumulan kita sama sekarang nih, pergumulan kita sama, peperangannya sama ya. Gimana kita keluar dari krisis ini. Tapi percayalah, kalau gue punya keyakinan gini, Sam, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan hal-hal yang gagah perkasa. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, bukan cuma satu loh. Segala sesuatu, pandemi, ekonomi, itu kan semua turunannya banyak nih. Untuk mendatangkan kebaikan buat siapa? Bukan orang yang gampangan aja, tapi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil dalam rencananya Tuhan. Oke, nanti gua ambil tagline-nya di situ ya. Mengasihi Tuhan. Tuhan akan berbuat segala sesuatu bagi bukan orang Kristen ya? Iya, bagi bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kita tidak berbicara Kristen. Buat apa? Percuma lo akui diri lo Kristen, tapi lo tetap aja menyembah yang tidak baik. Oke. Puji Tuhan, terima kasih. Salam buat Dewi, salam buat anak-anak ya. Tuhan memberkati. Nanti kalau ini jangan bosan-bosan, ada kesempatan lagi bisa hadir di podcast. Tuhan memberkati. Ya, nanti kalau bisa lo ada Instagram, gue kirim linknya. Kalau lo ada YouTube, nanti gue kirim linknya. Kita bisa promosi nih ya, nanti banyak. Oke, ya. Nanti gue minta berharap bagi ke teman-teman muda yang memang lo cover, yang lo ketemu di sana. Ya. Siap. Tuhan memberkati. See you good gen. Sampai jumpa lagi kesempatan yang. God bless. Ya.